bukan mau menggurui, tapi saya sebagai calon guru penggerak bagaimana ditugaskan di sini, bagaimana untuk membangun citra dan membangun budaya positif di sekolah. Seperti itu. Nanti kita akan bahas ya suatu persoalan di sekolah yang saya sendiri sebenarnya sama juga. Seperti itu. Sekarang berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa digeser ya. Nah, ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya ada 5 faktor kedasaran manusia itu yang tidak terpenuhi. Bisa dilanjut? Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah fun, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Nah, berbicara survival di sini, kebutuhan bertahan hidupnya seperti bersifat fisiologis, sepertinya kesehatan, rumah ataupun makan. Ya, kita bisa sadari anak-anak kan kadang yang pertama tidak makan, jadi tidak ada rasa semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini faktor dasar, 5 dasar kebutuhan manusia itu bisa disebabkan oleh itu. Yang kedua, love and belonging. Kadang love and belonging itu rasa kasih sayang. Terkadang kita fokus terhadap murid yang pintar. Ya, di kurikulum Merdeka ini tidak ada murid yang pintar, semuanya berbakat. Ya, murid yang pintar kurang kasih sayang seperti itu. Jadi anak-anak itu kita pada yang tidak pintar misalkan ya, masih ada kan kadang yang tidak bisa membaca ya. Padahal kita tanggung jawab kita untuk kasih sayang terhadap mereka. Terhadap kita fokus ke anak-anak yang pintar gitu, untuk diikutkan lomba, tapi kita kadang lupa terhadap anak-anak yang seperti itu. Yang ketiga, yaitu freedom, kebebasan. Jangan kita maksa belajar itu sebagai kebutuhan akan pilihan. Kita maksa, kita ceramah seperti ini. Gayanya anak suka akan di luar alam, suka pembelajaran seperti ini, suka pembelajaran seperti ini. Jadi anak itu nggak semangat. Ya, jadi berikan kata belajar, itu berikan anak itu kebebasan, tapi garis bawahi kebebasan itu. Jika salah arah, kita harus tuntun seperti itu. Jadi guru harus memberikan sebuah ngemong, ya, ngemong anak, ya, anak diberikan suatu kebebasan seperti itu. Nah, yang kelima adalah penguasaan power. Ya, terkadang ini berbicara kekuasaan, anak-anak bisa malas ketika atau pembelajaran di kelas, misalkan, ya, kadang kita di sekolah, di kelas itu kadang kan, kenapa saya nggak kelompok sama itu, saya ketua kelompoknya seperti itu. Ya, kadang kita tidak menciptakan suatu heterogen, misalkan di sana pintar-pintar semua, di sini kan seharusnya heterogen ya, biar mereka saling gotong royong berdiskusi. Nah, ini juga berpengaruh dalam kebutuhan dasar manusia. Itu lanjut, dan inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah Dr. William Glasser itu berkesimpulan ada 5 posisi kontrol, ya, yang diterapkan seorang guru, orang tua dalam hal menangani siswa di sekolah atau di rumah. Yang pertama adalah yaitu yang pertama adalah penghukum. Nah, di sini biasanya anak telat, anak tidak ikut upacara, kita hukum secara fisik. Nah, bukan membuat mereka sadar, tapi membuat mereka semakin dendam dengan kita. Ini penghukum, ini suatu hal yang salah, paling buruk perlakuan menurut Glasser. Ya, dihukum secara verbal, keras, perkataan yang keras. Justru malah mereka tidak akan sadar akan kedisiplinan, malah mereka akan semakin dendam. Ya, bisa-bisa sepeda motor kita digempes gitu. Dendam sampai kapan pun dendam. Nah, ini nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot. Ya, misalkan seperti ini, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Nah, kata-kata seperti itu dihukum secara lari. Sebenarnya itu bukan suatu cara yang cara yang benar seperti itu. Bukan membuat anak-anak sadar. Ini cara terburuk, yaitu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, tapi di sini
ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu meskipun lembut, tapi membuat anak itu seakan-akan membuat tidak berharga, ya, membuat tidak berharga, ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, nak? Jadi ada pukulan fisiologis, lembut tapi ada pukulan fisiologis, masih ada kelemahan di sini. Murid itu rasa tidak berharga dan mengecewakan orang yang disayanginya. Maksudnya terpukul down. Nah, dan yang ketiga, bisa digeser tak ya? Nah, ini contohnya ya. Nada suara halus. Di situ, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Seakan-akan tidak berharga di situ. Benar lembut, tapi seakan-akan anak itu tidak berharga. Apa ya, halus tapi ada rasa sakitnya masih. Nah, yang ketiga yaitu adalah teman. Di sini posisi guru mengambil sebagai teman di sini. Nah, ada soalnya ya lama, akrab. Tapi di sini ada kelemahan. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sampai terlawarikan si guru tersebut. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana. Benar, ini halus. Ya, tapi nanti ya dampaknya posisi teman Adi hanya akan berbuat sesuatu bila disuruh saja dan berbuat sesuatu yang baik ke guru itu saja. Seperti itu. Tidak ada rasa motivasi intrinsik kalau menurut Ki Hajar Dewantara dari cipta pikiran turun ke karsa. Karena kalau sudah ke hati, anak-anak sudah terbangun motivasi intrinsik, anak-anak itu akan semakin lebih baik untuk tergerak melakukan nilai kebajikan. Di situ. Yang keempat adalah bisa digeser. Ya. Yang keempat adalah memantau. Di sini mengawasi. Ya. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Paham, Pak? Saya meninggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan. Nah, ini pemantau mengawasi. Sedangkan Adi di situ suruh tinggal di kelas, jam istirahat dan mengerjakan tugas di situ. Masih ada rasa hukuman. Ya, dia kan masih istirahat, ingin bebas juga kan seperti itu. Tapi masih ada rasa hukuman, ada suatu penyesalan. Ini pemantau ini nomor 2 setelah ini. Ini ya yang paling baik, yang ke terakhir digeser. Nah, inilah yang paling baik adalah manajer. Sebagai guru kita harus mempunyai rasa manajer, di mana posisi, di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Ini manajer. Contoh seperti ini. Contoh, ya, nada halus, bahasa tubuh kita tidak kaku, mendekat ke murid. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah nak dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk baca tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bisa dilanjut, Pak? Nah, ketika kita misalkan ya tadi sekolah, itu saya tanyakan, misalkan, apakah kamu yakin terhadap perubahan ini salah atau tidak? Ya, Pak, salah. Ya, jadi bagaimana permasalahan seperti ini? Oh ya, Pak, salah. Saya itu melakukan sebuah kesalahan. Kayaknya lebih jalan ke anak itu. Ya, lebih jalan ke anak. Bisa langsung ke restitusi, Pak. Praktek saya ke anak tentang manajer di sini. Di sini manajer, di situ tadi file keluar. File keluar. Nah, situ restitusi segitiga. Ya. Nah, restitusi segitiga ini yang saya sudah rekam ya. Nah, geser ke tengah, Pak. Geser ke tengah. Geser ke tengah. Nah, geseran sedikit. Ya. Nah, ini anak kita ya tidak mau belajar bahasa. Dia tidak semangat di kelas ataupun kadang tidur. Dia itu mempunyai sebuah masalah karena bahasa bukan pelajaran agama. Ya. Kenapa saya mengajak dengan cara diskusi?
Ya, saya bawa buku di sini, bawa buku Sirah Nabawiyah, bagaimana seorang sahabat di situ ketika ingin menyurati seorang raja, Nabi Muhammad itu tidak bisa mengetahui bahasa halus di negara tersebut. Menyuruh sahabat untuk belajar bahasa, insya Allah itu sampai 3 bulan belajar bahasa, kembali kepada Nabi, kemudian tulis surat. Ya, nah, jadi saya menekankan kepada si Dani itu bagaimana menekankan bahwa belajar bahasa itu penting dalam Islam. Nabi saja menyuruh untuk belajar bahasa seperti itu. Nah, ini kan sebuah perlakuan kontrol murid terhadap anak, tidak pakai kekerasan, tidak pakai secara hukum fisik, namun hanya menyentuh motivasi intrinsik hatinya. Ya, membuat anak sadar. Dan yang kedua, saya memberikan tahu leluhur. Saya memberikan tahu kepada Dani, Kiai Thohir Muslim mengatakan bahwa doktor pertama kali di Nusantara ini adalah Abdurrahman Pakunatan Indra, dan saya punya bukunya. Beliau almarhum itu selalu di Pekan Haji berbicara seperti itu. Apa tujuan saya? Ya, orang Madura itu dokter pertama kali yang pintar bahasa. Ya, terbangun motivasinya. Kan orang asli Madura seperti itu. Saya ajak anak ini untuk diskusi, apakah perlakuanmu salah di kelas, nah, gitu. Apa? Nanti setelah pelajaran Bapak lagi solusi terbaik yang kamu akan berikan solusi terhadap masalah ini, tidak semangat. Saya akan berjanji, Pak. Setelah saya tahu ini, Nabi Muhammad itu menyuruh sahabat untuk belajar bahasa. Jadi saya tidak menghukum secara verbal, saya tidak menghukum secara pakai kekerasan. Sudah terbangun motivasi intrinsik dalam diri anak itu. Ya. Jadi kesimpulannya, ketika kita menghukum dengan pakai cara kekerasan, ketika kita menyakiti, membuat anak itu tidak semakin baik. Karena anak itu bisa rasa dendam, kan? Seperti itu. Jadi manajer seperti inilah cara terbaik untuk mengubah si anak seperti itu. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan di sini. Ya, ada pertanyaan, mungkin bisa dimulai dari Bapak Rawil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima sekali. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang hampir saya mendapatkan sebenarnya ada beberapa tahapan yang dalam memberikan punishment, sanksi atau bahkan reward terhadap siswa kita di sekolah. Namun ini saya sempat mendengar dengan penelitian dulu Pak di sekolah yang ngajar. Teman-teman saya itu juga menerapkan begini, menerapkan sistem manager, artinya memberikan punishment terhadap siswa ini dengan hal-hal yang baik, dipanggil. Namun karena faktor daripada dukungan lingkungan, kayak di rumah maupun di pondok pesantren oleh pondok, di lingkungan rumah dan sebagainya, ini hanya bertahan paling 1 minggu. Ya, setelah ada ini dipanggil, sebelumnya baru minggu, kalau saya kurang lebih begitu. Kira-kira ada tips khusus dari jenengan mengenai hal ini agar bertahan lebih lama, artinya betul-betul diresapi oleh anak yang bersangkutan. Jadi Pak ya, saya bisa tangkap Pak. Betul sekali. Pendidikan itu kata Ki Hajar tidak pernah Ki Hajar Dewantara tidak pernah terlepas dari namanya satu, pendidikan di sekolah. Yang kedua, orang tua dan masyarakat. Yang paling dominan sebenarnya orang tua. Yang paling dominan. Nah, ketika anak itu tidak sadar, maksudnya dalam hal 2 minggu. Satu, ini Pak ya. Mungkin anak itu hadir misalkan, apa ya? Karena takut hilang. Yang kedua, karena ingin penghargaan. Itu kan masih bukan motivasi intrinsik seperti itu. Mungkin cara pendekatan kita yang salah. Misal, tadi saya menyebutkan ada suatu love and belonging, suatu rasa cinta, kasih sayang terhadap dia. Nah, pendekatan. Namun, dalam perlakuan yang Bapak tadi jelaskan, Bapak menangani murid tadi hanya cukup di situ. Setelah itu udah mendampingi mereka dengan kasih sayang. Contoh jelas, di sini ada anak kita. Anak kita pintar sebenarnya, pintar. Setelah saya telusuri, anak kita itu pintar gara-gara broken home, nggak masuk sekolah. Ya.
Apakah dia menyebabkan dia tidak semangat? Dan tidak, karena pukul psikis. Seharusnya kita menanyakan dulu apa permasalahan. Ya kita dekati mereka dengan kasih sayang. Ada love and belonging. Mungkin menurut saya ini love and belongingnya itu kurang. Jadi cuman memberikan murid itu suatu hal manajer, sudah manajer, tapi cuman waktu itu saja, gak sekarang ini menunjukkan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi sudah. Nah, ini. Jadi memang apa ya? Berat menjadi guru ini memang berat. Ya. Dan seharusnya sekolah ada komunikasi sebenarnya antara orang tua itu selalu berkomunikasi. Seperti itu. Tadi aja tidak lepas dari itu. Tinggal masyarakat. Ya. Jadi contohnya ini membangun literasi. Ya. Sebagai di sekolah kita bangun literasi. Yang kedua, seperti di lingkungan keluarga kita juga orang tua harus belajar membaca. Yang ketiga, masyarakat memangku kebijakan tokoh masyarakat atau orang-orang di masyarakat itu juga untuk membangun masyarakatnya budaya literasi. Seperti yang kita ada di sini bukan? Seperti itu Pak. Menurut saya. Mungkin ada yang lain? Ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Dari awal sampai selesai ini, kalau saya simpulkan tidak boleh dalam pendidikan ada kekerasan baik psikis maupun ya. Tapi faktanya banyak di lapangan yang sudah sukses, itu polisi, tentara, BRI dan lain sebagainya. Pernyataannya bagus. Ketika ketemu sama guru, Pak, terima kasih banyak Pak, saya dulu ditendang sama dia. Saya baru sadar dengan tendangan saya itu. Saya sampai jadi polisi kayak ini. Saya itu gimana cara menentukan dengan materi yang bagus. Ya, terima kasih Pak ya. Sekarang ini di kurikulum Merdeka sudah tidak musim kita menyaksikan sanksi anak-anak dengan poin. Sudah tidak penting. Ya. Namun di kurikulum Merdeka kita sebenarnya kembali kepada Taman Siswa Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Ya, yaitu bagaimana membangun, bagaimana menuntun anak, mengemong anak, ya, dengan memberikan suatu kebebasan, tapi ada suatu garis bawah di situ, yaitu menuntun karena yang dari kalau aku dituduh seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih, ya Pak ya. Ibarat kata Ki Hajar Dewantara, ketika kita menanam padi di suatu tempat yang tandus kata Ki Hajar Dewantara, namun kita merawat padi itu baik, kita sedang, kita semai, kita kasih pupuk, pasti meskipun anak itu tandus, pasti nanti kalau kita rawat dengan baik, pasti melahirkan nanti melahirkan padi yang bagus. Itu Ki Hajar Dewantara. Ya, itu Ki Hajar Dewantara. Nah, kembali kepada ditendang yang tadi. Itu kan dalam suatu apa ya, perbandingan yang cukup jauh sebenarnya menurut saya. Ya, apa ya, Ustadz hanya mendengarkan satu orang itu saja. Ya, tapi saya yakin itu dampak psikis ditendang itu ada rasa. Ya, tidak semua anak menerima perlakuan seperti itu, bisa membuat kedendam. Tapi kalau saya misalkan ya, saya tetap memilih cara manajer. Ya, cara manajer. Contoh misalkan kita menghadapi masyarakat misalkan. Ya, bagaimana misalkan anak-anak yang perilakunya tidak baik, kalau kita langsung menjudge mereka seperti itu, ya mereka kabur. Kita rangkul saja secara pelan-pelan, secara halus. Ya. Kan seperti itu. Biasanya itu kan dilakukan oleh para kiai kan, manajer seperti itu. Ya, kalau ditendang itu merusak psikis penghukum. Jadi menurut penghukum tadi, penghukum itu kalau ibarat guru seakan-akan karena dia sendiri yang benar gitu. Menurut Glesa. Ya, kalau penghukum itu karena dia sendiri yang benar. Gitu. Jadi seperti hal yang dikatakan saya tadi, saya dulu Pak ya, memarahin anak saya itu apa ya, pelajaran saya marah juga, saya enggak, tapi ketika saya mengikuti CGP, wah anak saya banyak kelakuan saya yang salah.
dalam membangun motivasi intrinsik anak. Contohnya tadi, anak-anak ada semangat belajar bahasa karena bukan pelajaran agama seperti itu. Ya, saya bangun keyakinan saya bangun dengan bukti-bukti kisah Nabi di Sirah Nabawiyah di situ. Ya, bagaimana belajar bahasa di situ kan ya. Ya, saya berikan mereka bagaimana Bapak sendiri matematika, bagaimana Al-Qawarizmi itu kan matematika orang Islam. Ibnu Sina kedokteran biologi Bapak itu kan orang Islam. Tapi anak-anak sebenarnya tidak tahu. Saya tekankan di video tadi karena nggak kedengaran. Satu, nah Al-Quran ada. Bagaimana unta itu diciptakan? Ada di Al-Quran, saya lupa. Nah, di situ secara tidak langsung Tuhan menyuruh kita untuk belajar biologi. Ya, semua pelajaran penting menurut saya pribadi. Tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan yang ya. Contoh, saya ikut kurikulum merdeka kemarin. Ya, justru kedokteran beasiswa prestasi yang tidak lulus itu adalah hafiz yang tidak mampu. Apa? Yang lulus prestasi yang bisa juara kayak prestasi apa? Kenapa? Ditanyakan. Karena saya ditekankan hafiz terus, gak belajar biologi, gak belajar fisika. Diprotes di situ sama orang tuanya, diprotes. Yang kedua, ya orang nggak mampu di situ ya kalah dalam hal tes. Jadi apa ya? Kayaknya apa ya? Fokus apa ya tadi menyampaikan semua. Ya, jadi tidak ada yang lulus satupun orang Pamekasan. Yang lulus hanya yang prestasi saja, tidak apa lupa. Iya, di UNED. Ini apa ya? Ini soal permasalahan. Ya, tapi maunya Pamekasan memang orang-orang yang mampu habis ini. Dia menjadi dia terima nantinya. Tapi setelah ditanyakan, mereka tidak belajar mereka tidak belajar menyampaikan itu. Ya, mungkin anak-anak kita bentuk Al-Qawarizmi. Ya, penuh matematika. Ya, orang Muslim belajar Nabi sahabat apa? Karena terbangun motivasi secara intrinsik tidak menyampaikan. Bagaimana unta diciptakan dalam Al-Quran? Ya, menurut saya kita sama-sama belajar. Saya juga sama belajar ke Bapak ya. Sama bukan saya mau dulu. Mungkin ada yang lain? Ya. Dari rumah. Dari pengalaman juga seperti kadang ketika kita ada di dalam suatu lingkungan sekolah ataupun di kelas, kalau kita menyamakan semua siswa dengan sikap yang seperti baik ataupun perilaku yang baik, faktor disiplin dan sebagainya, maka kita perlu melihat kembali bahwa semua siswa pasti beda-beda, baik dari perilakunya, bagaimana belajarnya, maupun karakter. Maka kalau saya pribadi melihat terhadap dirinya dari Bapak sampaikan menurut Leser itu seakan-akan semuanya siswa itu harus diarungi terus diberikan sebuah motivasi yang tinggi. Bagaimana kita tidak seakan-akan anak itu salah langsung dipukul, anak itu salah langsung ditubik seperti ini. Melainkan bagaimana kita mengarahkan anak tersebut lebih baik lagi, bagaimana anak tersebut memiliki kemampuan ataupun kegiatannya itu atau perilakunya lebih baik lagi, baik dari kedisiplinan dan sebagainya. Akan tetapi Pak, kalau kita misalnya kepada yang sekarang yang di lembaga itu, semua anak ada yang satu anak dikasihkan hukuman sebesar kita akan besok jangan terlambat lagi ya, soalnya besok sebesar hari ujian dan sebagainya. Jadi tingkatkan lagi belajarnya dengan satu dengan sekali bilangan seperti itu. Akan tetapi ketika di sekarangnya anak ini bisa ikut terhadap anak kita. Ada satu anak juga diberikan arahan seperti itu, tapi tidak berubah, tidak ada perkembangan. Dan juga kita berikan lagi keesokan harinya, tetap tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Dikasihkan lagi seperti itu, tidak ada perkembangan. Nah, maka di situ pastinya ada pembinaan lain di sana, ataupun ada arahan
sebuah istilahnya memberikan sanksi yang ataupun mengingatkan anak-anak itu lebih berubah lagi. Nah, kalau kita melihat terhadap geser di sini, mungkin lebih kepada yang pertama itu anak diberikan sebuah arahan bagaimana lebih baik lagi. Setelah itu anak berubah atau tidaknya mungkin sekali. Jadi bagaimana untuk masyarakat tersebut mungkin ada sebuah mungkin ada solusi yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak ya. Belum saya menjawab seperti itu, semua anak itu unik, kata dia Dewata. Unik, ya. Kalau kita mau berbicara gaya belajar, tak semua anak senang auditori, tak semua anak senang visual, ya, tak semua anak senang kinestetik, ya, tak semua anak itu unik, ya, anak itu unik. Nah seperti itu. Nah, ketika tadi diberikan hukuman tetap dan ya, diberikan hukuman tetap, jadi gurunya bingung seperti itu. Ya, gini, kembali ke awal, ya. Semua itu tidak mudah membalikkan sebuah telapak tangan di situ. Kayak Pak Munawir tadi, kenapa anak itu tidak boleh cuma satu kali? Ya, cuma satu kali. Dan biasanya mohon maaf, biasanya kebanyakan cuma satu kali, setelahnya nggak ngurus lah kayak gitu. Ya, nah ingat di dalam suatu permasalahan mereka harus belajar. Ya, saya pribadi saya meminta kepada anak-anak di kelas itu meminta apa kekurangan saya. Ya, saya tidak akan cemilan. Karena bisa karena saya sendiri. Ya, saya selalu ketika mengikuti KBP ini selalu merefleksikan diri sendiri. Ya, selalu merefleksikan diri sendiri. Yang kedua, mungkin kita harus lihat di apakah kalau tidak di situ dalam pembelajaran kita, mungkin tadi apakah dia punya masalah keluarga atau yang lain yang bisa mengganggu, ya, atau masalah bully misalnya, ya, atau masalah bully, ya banyak kan bully, ya, atau masalah apa gitu. Jadi kita di situ tentukan sebuah permasalahan apa yang sebenarnya, ya, bagaimana kita mengatur strategi situ, ya, tentang sebuah keyakinan membangun suatu motivasi intrinsik lewat manajer tadi, tapi jangan satu kali. Ya, jangan satu kali di situ. Secara berproses, nggak semua dan membalikkan telapak tangan. Ya, contoh seperti ini. Kalau kita mau mengubah mindset orang, kita nggak bisa. Hidayah kan di atas yang ngatur. Ya, kita cuma bisa berusaha. Kita mendoakan seperti itu. Ya, namun kalau kita membiarkan anak kita, nah ini sebenarnya tugas-tugas kita bukan hanya beban bimbingan konseling. Ya, makanya kita harus berkolaborasi. Di situ tidak bisa suatu disiplin positif pasrah ke misalkan yang ikut CGP, nggak bisa, harus membangun suatu kolaborasi, membangun suatu sekolah ini maju, membangun suatu kolaborasi bersama juga orang tua, ya, bersama masyarakat, dan juga seperti itu Pak jawaban saya Pak. Menurut saya seperti itu. Kita sinar, silakan. Tadi kan harus menginginkan masalah jadi perspektif. Sedangkan di sana juga ada motivasi ya motivasi itu sehingga menyambung dari kebahagiaan. Jadi karena di sini siswanya itu kan dari daerah yang berbeda-beda, dari daerah juga untuk menerapkan suatu metode yang sama terhadap siswa itu kesulitan. Iya kesulitan, iya tidak mungkin. Jadi kalau hanya guru itu dituntut menerapkan seperti yang barusan Bapak jelaskan, ya harus tidak boleh menggunakan kekerasan, sepertinya tidak bisa. Kalau dalam istilah pendidikan berikutnya itu karena kan berbeda-beda. Kemudian yang kedua itu jika ini kan masalah positif, kita kalau dalam
negatif ya? Ya, ada tidak Pak? Apa? Disiplin negatif itu ada tidak? Yang pastinya ada disiplin positif dan apa ya? Yang kita mau kan disiplin positif. Yang negatif itu kan kayak menghukum tadi. Iya. Berarti kan jika memang ada istilah kata-kata disiplin dan itu, jika memang ada, berarti kan ada dua sisi. Tidak pas harus pakem dan ada strategi yang barusan yang sesuai dengan dasar. Masih ada disiplin negatif yang mana dari yang lain itu menggunakan teori yang lain dengan cara dikopen, kemudian diberikan siswa. Apakah memang harus paten seperti itu? Gini, Pak. Semua apa ya? Semua yang saya bicarakan di sini, ya di sini kan kolaborasi. Nah, ada suatu pendapat menyatakan seperti ini, menyatakan seperti ini, menyatakan kita kan harus hargai. Ya. Nah, di sini, ya, kalau saya pribadi, kita beda. Saya setuju sekali dengan apa yang diteorikan oleh Gresa. Ya, pendekatan dengan secara hati, motivasi intrinsik seperti itu. Ya. Contoh, mohon maaf saya agak keluar ya. Contoh, ya, bagaimana Sunan dulu itu mengajak kalau pakai kekerasan dia mau masuk ke agama kita, misalnya saya pakai secara hati sebenarnya, pakai secara budaya, pakai secara positif sebenarnya. Nah, maksud saya kalau kita hukum, kadang kita permalukan hukuman. Ya, psikisnya terganggu, dipukul. Nah, itu yang membuat psikis terganggu, sudah membuat kecewa, membuat tidak berharga dan rasa dendam di situ, Pak. Jadi manajer itu mengajak anak, tapi secara jelas memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah keyakinan bagaimana anak itu untuk berubah seperti itu. Maksudnya lebih secara halus untuk mendapatkan hati untuk berubah. Kata Ki Hajar, kalau semuanya di sini cipta, nggak mungkin nilai kebajikan. Kita turun ke rasa sudah ada di sini, maka kita akan bergerak untuk melakukan suatu nilai-nilai kebajikan. Berarti berpatokan pada motivasi intrinsik. Kemudian untuk ekspresinya, motivasi dari luarnya kan perlu juga untuk menunjukkan rasa kedisiplinan yang baik. Ada sesuatu yang intrinsik saja. Bahkan yang ekspresi sangat dibutuhkan. Seorang siswa itu bisa berhasil, bisa membuat antara lingkungan, kemudian guru, masyarakat, sesuatu yang dilakukan guru itu ada kemudian hukuman, ada istilah hukuman, imbalannya. Motivasi yang intrinsik terus tidak mengenakan satu motivasi ekstrinsik ini sebenarnya tidak baik. Contoh, imbalan. Misalkan anak kita, lo kalau kamu juara, saya kasih hadiah ini. Kadang anak kita itu belajar cuma hadiah. Ya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik itu kadang kalau kita membangun tidak secara intrinsik, cak mancurena, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu saja, seperti itu. Nah, contoh ini anak kita dipaksa untuk kamu kalau dapat hadiah seperti ini. Nah, di kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak ada peringkat sebenarnya. Satu, misalkan
Mas Adi, murid kita ya, misalkan Mas Adi juara 1, semuanya juara 1. Mas Adi belum tentu ke taksinan, belum tentu bisa misalkan taksinan jago main bola. Sampai kalah kan? Ya, semua kelebihan minat itu loh diperhatikan di Ki Hajar Dewantara ini. Dan semuanya peringkat 1, karena minat dan bakat di sini. Ajarkan anak sesuai dengan kodrat alamnya di sini. Ki Hajar Dewantara, anak suka melukis, ya kita perbanyak ke sana gitu. Dipetah-petahkan sudah. Anak suka ke ini, anak suka ke ini, anak suka ke ini. Kan seperti itu, Mas. Misalkan anak suka bulu tangkis, kita paksa dia main basket. Ya, tak kenceng kan? Seperti itu. Ya, ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka bagaimana kata Ki Hajar? Bagaimana mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita mendidik anak di sini kodrat alam, biologi ataupun IPS misalkan, kita ajar ke sungai, kita ajar ke sungai, di situ ada suatu sampah misalkan. Ya, di situ. Kalau ada laut misalkan, ajak anak-anak untuk nanam mangrove, sesuaikan dengan kodrat alamnya. Ya, dan mungkin anak pesisir apa ya? Tidak sama dengan anak perkotaan, tidak sama. Nah makanya menurut Ki Hajar, ajarkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman dalam garis bawah tidak bertentangan dengan suatu nilai kemanusiaan. Di situ. Ya, tidak bertentangan dengan suatu nilai kemanusiaan. Di situ. Mungkin cukup Pak ya. Ya nanti. Ya, terima kasih Ustaz Sinan. Saya suka Ustaz Adi, Ustaz ini semuanya apa ya mengajak saya untuk nalar, tidak apa-apa. Semuanya itu baik semua. Saya bisa belajar Ustaz Sinan, bisa belajar Ustaz matematika, semuanya kan seperti itu. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat pancingan Bapak, dan apa yang Bapak sampaikan ke saya. Apa ya? Terima kasih. Saya punya juga banyak ilmu di sini. Dan sekali lagi bukan saya maksud menggurui, karena di guru penggerak bagaimana kita berkolaborasi ya untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.